Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Langsung saja kita baca. Ayo mencoba. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Siti, Bu, mengapa ya? Sebentar. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Ibu, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Siti, berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Ibu, benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Oke, lanjut sebentar ya. Siti, bahan bakar minyak tersebut terbuat dari apa ya, Bu? Nah, Ibu, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Siti, berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Ibu, iya, Nak. Butuh waktu yang sangat lama. Siti, apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Ibu, oh tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Siti, lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Ibu, betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi ini makin sedikit. Siti, oh begitu ya, Bu? Ibu, iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun. Siti, oh iya, Bu. Nah, dari percakapan tadi kita bisa lihat ya, ada apa saja di sana. Kalian telah membaca percakapan di atas, sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Nah, apa ya tadi ya terkait sumber energi? Nah, oke, jadi bahan bakar minyak. Nah, bensin. Nah, jadi ini informasi yang pertama bisa kita masukkan, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Itu informasi yang pertama. Selanjutnya, bahan bakar minyak BBM berasal dari fosil hewan. Itu informasi yang kedua. Lalu, fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Itu informasi yang ketiga. Mudah ya kita mendapatkan informasinya. Nah, kita bisa dari orang yang menjawab percakapan. Jadi Siti kan ini kan bertanya terus ya. Nah, yang menjawab pertanyaannya kan ibu. Jadi kalau dalam percakapan yang menjawab pertanyaan itulah yang menghasilkan informasi, atau informasi utama ada pada orang yang menjawab pertanyaan. Nah, di sini BBM bukan hanya digunakan untuk kendaraan. Nah, di sini juga bisa informasi yang lainnya. BBM dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Informasi yang keempat. Informasi yang kelima, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Nah, jadi BBM juga digunakan untuk menghidupkan mesin-mesin di pabrik. Informasi yang kelima, ada banyak sekali ya. Nah, terus apa ya? Karena dia terbuat dari fosil tadi itu kan, maka kan jutaan tahun yang lalu tidak kan itu kan matinya sudah lama. Terus kalau kita keruk terus atau kita pakai terus, maka lama kelamaan dapat habis ya. Nah, jadi
BBM itu bisa lama-kelamaan dapat habis. Nah, jadi kita harus menghemat penggunaan BBM. Itu informasi yang keenam, begitu. Ada banyak informasi kan kita dapat dari percakapan di atas. Lalu buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Fosil. Nah, misalnya bahan bakar minyak terbuat dari fosil hewan yang mati jutaan tahun lalu. Mati dan tertimbun ya. Mari kita lihat benar nggak. Nah, mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya BBM. Nah, BBM merupakan singkatan dari bahan bakar minyak, misalnya gitu. Mogok. Mobil saya mogok karena kehabisan bensin. Bensin misalnya. Saya membeli bensin di SPBU. Energi. Nah, sumber energi untuk kendaraan adalah bensin misalnya. Solar, ada banyak ya BBM itu, bensin, solar, seperti itu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, apa ya kita kira-kira ya menghemat energi yang berupa BBM. Misalnya kita menggunakan apa tadi tuh ya, yang di rumah tangga tadi kan, di rumah-rumah juga pakai ya. Nah, apa tadi tuh, coba di rumah-rumah, untuk menyalakan kompor. Jadi kalau di rumah itu menyalakan kompor, jadi kita tuh memasak seperlunya saja. Jadi misalnya menggunakan kompor seperlunya saja atau memasak seperlunya saja, karena kompor tadi menggunakan BBM, begitu. Selanjutnya nomor 2, jika tidak gini kan, ada orang yang suka jalan-jalan sore gitu kan, nggak tentu arah, pokoknya muter aja, jalan aja naik motor. Nah, tanpa tujuan yang pasti gitu. Jadi setidaknya itu bisa dikurangi karena bisa memperbanyak atau boros dengan BBM. Jadi dikurangi yang seperti itu ya. Jadi mengurangi perjalanan yang tidak diperlukan menggunakan sepeda motor atau menggunakan mobil, begitu. Jadi kita itu menggunakan itu ada tujuannya, begitu ya. Nah, jika jaraknya dekat ya, kita bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki, ya kan? Jadi kan tidak pakai BBM. Jadi terus keempat apalagi ya? Keempat itu ya di pabrik juga mungkin yang lembur itu, karena lembur kan pasti sampai malam ya. Biasanya kalau malam itu tenaga yang diperlukan untuk sebuah mesin itu lebih banyak karena juga listriknya dipakai gitu kan, listrik untuk penerangan. Biasanya kalau siang kan agak terang itu ruangannya, jadi kalau lembur itu sebaiknya dihindari. Jadi pabrik sebaiknya sebuah pabrik meniadakan lembur sampai tengah malam misalnya. Lalu misalnya apa lagi? 5 itu selain kita sudah tadi ya, yang pertama tadi kompor tadi ya kan, masalah kompor. Jadi menggunakan kompor itu seperlunya saja gitu ya. Lalu yang kedua, tidak melakukan perjalanan yang tidak terlalu diperlukan. Terus yang ketiga, jika jaraknya dekat kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda
biasa ya. Selanjutnya yang keempat, pabrik tidak ada lembur begitu sampai malam. Terus yang kelima apa ya nak ya, kira-kira oh ya, karena listrik itu sebenarnya juga ya, listrik yang dihasilkan di rumah tangga, jadi yang kita alami di rumah seperti misalnya AC yang kita pakai di rumah maksud ibu ya, nonton televisi, terus kipas angin, mesin cuci, semua ya, listrik itu jika di pabriknya juga menggunakan BBM juga. Jadi jika kita menghemat listrik, maka kita juga bisa menghemat BBM. Jadi kalau di perusahaan listrik itu salah satu tenaga untuk menghasilkan listrik, sumber energi untuk menghasilkan listrik itu adalah BBM juga begitu. Jadi kita bisa menghemat listrik ya. Jadi kita tuh mengurangi pemakaian listrik agar menghemat BBM. Jadi di sini nomor 5 itu adalah menghemat atau mengurangi pemakaian listrik atau menggunakan listrik ya, peralatan listrik ya, menggunakan peralatan listrik seperlunya. Jadi kalau sudah malam nih nonton TV, aduh mau tidur, ketiduran, akhirnya TV-nya yang nonton kita enggak kan. Nah jadi kalau bisa, kalau kita menonton TV itu di timer atau dikasih waktu, misalnya aduh kira-kira nih saya 1 jam lagi akan tidur nih, jadi saya matikan otomatis, nanti itu diatur waktunya 1 jam lagi mati, waktunya sleep gitu ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11, berarti jarum pendeknya pada angka 11 dan jarum panjangnya pada angka 12. Jarum panjang terletak pada angka 12 ya. Pukul 11, 15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jadi ini dia agak, ini kan jam 11 tepat kan di sininya ya tadi ya. Terus angka ini jarum panjangnya di 12 tadi kalau jam 11 ya, kita lihat tuh. Nah, sekarang jam 11 nya geser sedikit karena dia lewat 15. Nah, ingat setiap dari 12 ke 1, dari 1 ke 2 itu jaraknya adalah 5 menit. Nah, disitu ada kayak detiknya di sini kalau 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dan pas di sini jadinya jadi ada 5. Jadi kalau kalian hafal perkalian 5, 12 lewat 5 ya di angka 1 jarum panjangnya nanti. Terus 11 lewat 5 nanti jarum panjangnya di angka 1. 11 lewat 10 jarum panjangnya ada di angka 2. 11 lewat 15 di angka 3. 11 lewat 20 di angka 4 jarum panjangnya. Nah, 11 lewat 25 jarum panjangnya di angka 5. 11 lewat 30 jarum panjangnya di angka 6. Biasanya kalau jarum panjangnya sudah di angka 6, yang jarum pendek ini sudah bergeser ke tengah sini dek anak. Jadi di antara 11 dan 12. Nanti kalian bisa cek jam di rumah kalian yang menggunakan jam analog seperti ini ya, bukan jam digital, jam analog seperti ini, jam dinding biasanya seperti ini. Terus jam 11 lewat 35 jarum panjangnya di 7. Jam 11 lewat 40 jarum panjangnya di 8. Jam 11 lewat 45 jarum panjangnya di 9. Nah, dan ini 11 jarum pendeknya ini biasanya tuh sudah mendekati 12 begitu. Terus jam 11 lewat 50 di sini. Jam 11 lewat 55 di sini jarum panjangnya ya. Nah, pas jam 12 maka ini jarum pendeknya di 12, jarum panjangnya juga di 12. Jadi dia menyatu. Gitu ya. Semoga paham. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam di dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30 ya. Tadi itu kan kita jumlahkan ya, 11.15 ditambah 15 menit. Ingat ya, karena letak menit tuh di sebelah kanan ini, kita jumlahkan ya di
sini nih 11.15 pukul 11.15, karena 15 menit kemudian kita tambahkan 15-nya di sini. Jadi kalau kita tambahkan adalah 5 tambah 5 0, naik 1 tambah 1 3. Jadi jam 11.30. Nah, berikut. Nah, coba kita lihat kan. Nah, 11.30 jarum pendeknya sudah di antara 11 dan 12, sedangkan jarum panjangnya ada pada angka 6. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Pokoknya intinya ini kelipatan 5 semua. Kalau di sini lewat 5, kalau di sini lewat 10, kalau ini lewat 15, ini lewat 20, ini lewat 25, ini lewat 30, 35, lewat 40, lewat 45, lewat 50, lewat 55, dan jam yang baru, begitu ya. Gitu. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengisi ini, ya. Nanti kalau pukul 7 seperti apa, jarum panjangnya di mana, jarum pendeknya di mana, pukul 7.20 seperti apa, gitu. Nanti kalian bisa, kalau misalnya nggak paham, boleh juga ini ambil jam dindingnya dipelajarin, jam 7 lewat berapa gitu. Ingat ya, pokoknya ini cuman beda 5 menit setiap angka untuk jarum panjangnya, ya. Oke, tuh ada banyak. Nah, kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam, ya. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam. Jadi 00 ini tengah malam. Bentar ya, baterai ibu mau habis. Sampai pukul 12 itu siang. Nah, lalu setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Nah, jadi 13 itu sama aja dengan pukul 1, ya. Terus ini 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 atau 00. Nah, dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Nah, ini pukul 13 dan ini pukul 14. Sama aja ya. Nanti kalian bisa baca di sini. Siti bangun tidur pukul 5, lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat ke sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Wow, jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam ya. Nah, sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7, sekolah selesai pukul 12. Lamanya Siti belajar adalah titik-titik jam. Tinggal kalian kurangkan nih pukul 12 dengan pukul 7, ya. Dikurangkan aja, nanti dapat ini berapa jam. 12 kurang 7 berapa? Nah, di sini. Lalu pukul 15 sama dengan pukul titik-titik sore. Tinggal kalian kurangkan dengan angka 12, ya. Pokoknya kalau di atas 12 ini kalian kurangkan dengan 12, itu ketemu nanti pukulnya berapa, begitu ya. Pukul 5 sore ditulis dengan angka. Nah, ini yang sore itu berarti berapa. Siti mulai belajar pukul 19, Siti belajar pukul 21, Siti belajar selama berapa jam. Dikurangkan saja, 21 dikurang 19, ketemu nanti sininya. Lalu yang nomor 5, pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah tinggal 5 dikurang 3 di sini. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye.